Oke, ini nggak ada nyanyi lagi ya? Nggak ada, nanti di ini segmen nggak ada berikutnya. ya. Kali ini di segmen ini pemirsa kita akan langsung berbincang. Ini bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe. Selamat pagi, Pak Gubernur. Selamat pagi, Pak Gub. Kabar sehat? Selamat pagi, Mbak Maria. Sehat-sehat. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah sehat-sehat Pak Gub. Ini kalau bahasa Sulawesinya good morning ya Pak. Saya bahasanya betul nggak Pak? Good morning, selamat pagi. Oke. Salam sehat. Pak Gub, langsung saja. Ya. Oke, salam sehat. Pak Gub, sebelumnya kita ucapkan selamat ya Pak ya, karena Sulawesi Utara ini kan menjadi salah satu provinsi yang dinobatkan sebagai provinsi dengan indeks kerukunan umat beragamanya tertinggi ya Pak ya. Waduh, betul ya Pak. Pak? Penghargaannya juga banyak, Fit. Ya, banyak sekali ya Maria, terutama soal Harmony Awards 2021. Ya. Itu bisa diceritakan Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara Pak, sampai pada akhirnya mendapatkan penghargaan itu? Terima kasih Mbak Maria Mahafita. Saya kira kita bersyukur karena sejak pemerintahan ODSK, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, dan kita juga mendapat penilaian di dalam rangka kerukunan beragama di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan nilai-nilai baik dari antara provinsi-provinsi lain. Tentunya semua ini karena kerjasama masyarakat Sulawesi Utara dan Forum Pimpinan Daerah dalam rangka merangkai kebinekaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi Utara sejak dahulu memang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang mempersatukan, dan dalam bingkai satu filosofi oleh salah satu pahlawan nasional kita, Dr. Sam Ratulangi, yaitu Sitou Tibo Tumoto, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Dan filosofi hidup inilah yang diterapkan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara sampai hari ini. Nah, di sisi lain juga kita selalu menjaga toleransi yang senantiasa melibatkan peran dalam pembangunan, baik melalui wadah Forum Komunikasi Umat Beragama maupun BKSUA dan organisasi-organisasi masyarakat yang selalu terlibat dengan pemerintah, termasuk juga bersama-sama dalam rangka mensosialisasikan program-program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi, sehingga pemerintah daerah juga selalu mengembangkan semboyan hidup masyarakat Sulawesi Utara untuk torang semua ciptaan Tuhan, sehingga kesadaran dari masyarakat tentang filosofi oleh para pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Utara selalu kita jaga. Selain itu kita juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat yang luas bahwa kondusivitas daerah yang aman dan damai akan membawa dampak-dampak yang sangat positif bagi masyarakat Sulawesi Utara, utamanya iklim investasi dan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Luar biasa sekali Pak Gub ya kalau kita mendengar apa yang kemudian dilakukan di Sulawesi Utara. Berbagai penghargaan pun juga diterima, termasuk tadi yang kita sampaikan Harmony Award, dan ini bukan hanya yang sekali ya Pak pada tahun 2022 kemarin. Jadi sebenarnya tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh Sulawesi Utara dalam mewujudkan hal ini, keharmonisan kerukunan di Sulawesi Utara? Memang tantangan-tantangan kita di dalam menghadapi kerukunan ini tetap selalu ada tantangan. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi tantangan itulah yang selalu kita berkomunikasi dengan tadi di Sulawesi Utara. Sebelum ada FKUB ada BKSUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama ini yang duduk di situ seluruh tokoh-tokoh agama. Nah, baru ada FKUB, sehingga sama-sama semua bisa kita bicarakan kalau ada hal-hal yang timbul-timbul di dalam masyarakat yang sehingga penyelesaiannya sangat cepat kita lakukan. Oke, Pak Gub, begini. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gub ya, bagaimana kemudian kondisi kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara. Tapi kalau kita bicara konteksnya kerukunan umat beragama,
ini tentu tidak luput dari adanya sebuah dinamika ya, Pak Gup ya. Itu potensi yang selalu ada. Nah, ini bagaimana kemudian pencegahan yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara, Pak ya, dalam mencegah potensi-potensi itu, terutama soal ideologi transnasional? Ya. Nah, inilah yang selalu kita lakukan, globalisasi dan perkembangan dunia informasi serta teknologi saat ini tentunya membawa kita pada tantangan dan pengaruh ideologi transnasional yang ada. Secara utama kita tentunya meningkatkan ideologi yang kita miliki sendiri. Ideologi tentu dengan internalisasi nilai-nilai 4 pilar atau konsensus bangsa kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini selalu kita sosialisasikan dari tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dalam dunia pendidikan inilah kita selalu mengajarkan kepada masyarakat kita agar supaya kita memahami bahwa bangsa Indonesia ini berdiri atas kesepakatan dari seluruh tokoh-tokoh agama. Dan di situ pun ada tokoh-tokoh asal Minahasa, asal Sulawesi Utara. Ada Dr. Samratulangi yang tadi dengan filosofi Sitau Timotau, ada Mr. Maramis yang ikut jadi tim 9 di dalam pembentukan Pancasila. Sehingga hal-hal inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, bahwa Sulawesi Utara itu bagian dari terbentuknya Republik Indonesia ini. Dan kita harus jaga agar supaya jangan kita terpengaruh dengan ideologi-ideologi transnasional ini yang saat ini sangat banyak dihadapi oleh masyarakat. Tentunya generasi muda kita ini kita gali terus dalam rangka menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Di samping itu juga kita dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan kita lakukan juga internalisasi nilai-nilai Pancasila secara praktis. Dan ini menimbulkan suatu pemahaman bagi generasi-generasi muda kita agar kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pendidikan ideologi di sana ya. Jadi memang Sulawesi Utara ini menjadi salah satu wujud dari tema ulang tahun TV One juga, Pak. Semangat Indonesia Bersatu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal Sulawesi Utara, kalau kita cari gitu ya, Sulawesi Utara di Google gitu di internet apa tuh? Yang muncul wisata-wisatanya begitu indah, potensial sekali ya, Bunaken, dan juga berbagai macam lainnya. Jadi Sulawesi Utara ini masuk dalam salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Super prioritas. Nanti kita langsung tanyakan ke Pak Gubernur ya, usai saya jeda. mau tanya mengenai hal ini ya Pak Gub ya, usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa. Baik, masih bersama Pak Kabar Indonesia Pagi dan masih juga bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara, ada Bapak Oli Dodo Kambe. Selamat pagi Bapak, masih terhubung ya Pak ya. Tadi kita juga sempat membahas sedikit soal pariwisata yang luar biasa maju sekarang di sana dan jadi salah satu super prioritas wisata di Indonesia. Nah, kalau kita bicara Bunaken, kemudian Lift Kupang, apalagi sih Pak yang akan digarap di sana Pak? Sekarang ini kita lagi garap di Teluk Menado ini. Teluk Menado ini sepanjang hampir 3 km kita lagi benahi sehingga di situ tempat kunjungan wisata bagi masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat yang datang berlibur di Sulawesi Utara maupun wisatawan mancanegara. Mudah-mudahan 1 kilometer sudah selesai, tinggal tambah lagi. Sehingga manfaat ini sangat baik untuk menunjang pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, Pak Gub, selain tadi soal kerukunan umat beragama yang jadi concern dari Pemprov Sulawesi Utara, kan tadi Pak Gub sampaikan ya, ini berkaitan dengan pariwisata. Nah, apakah kemudian ini menjadi alasan Pak, kenapa kemudian Pemprov Sulawesi Utara ya, ini memfokuskan pariwisata? Karena kalau saya lihat datanya nih Pak ya, untuk pertumbuhan ekonomi nasional, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Utara saja ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah itu yang menjadi goals besar dari Pemprov Sulawesi Utara? Lebih lagi ada kawasan ekonomi khusus di sana ya Pak ya? Ya, kita tahu persis kan bahwa posisi letak Provinsi Sulawesi Utara ada di ujung bibir Pasifik, sehingga ini
sangat menguntungkan bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk langsung membuka diri ke arah negara-negara di Pasifik, sehingga ini sangat bermanfaat karena jarak terbang dari Hong Kong aja ke Manado itu hanya 3 jam. Ya toh, sama kayak dari Manado mau ke Jakarta. Jadi orang asalkan pilih lebih baik ke Hong Kong aja daripada jauh-jauh ke sana liburan, kan begitu. Begitu juga di Jepang. Jepang itu kurang lebih 5 jam sudah sampai. Jadi penerbangan ini sangat menguntungkan bagi letak Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Pasifik ini. Dan memang juga tadi yang saya katakan bahwa tokoh-tokoh nasional dari Sulawesi Utara, Dr. Samratulangi, sebelum Indonesia merdeka itu, mereka sudah menulis buku bahwa Sulawesi Utara itu menjadi pintu gerbang di Asia Pasifik buat Indonesia. Jadi ini sangat potensi. Jadi sejak saya menjadi gubernur, ini yang saya gerakkan duluan, pariwisata ini. Saya promosikan kemana-mana sehingga berdampak yang sangat signifikan bagi ekonomi Sulawesi Utara. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga dapat dukungan juga dari pemerintah pusat. Terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah juga langsung menelpon Pak Menteri Perhubungan waktu itu untuk membuka jalur penerbangan ini, sehingga manfaat kita bisa rasakan sekarang. Banyak investasi industri masuk dan banyak juga industri pariwisata yang datang. Nah, ini dampaknya sehingga ekonomi Sulawesi Utara cepat bertumbuh. Nah, saya sangat harapkan setelah pandemi COVID ini selesai, kita mulai bulan Maret juga mulai ada penerbangan dari China dan Jepang. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Memang Sulawesi Utara penduduknya sedikit, pertumbuhan ekonominya juga walaupun tinggi belum banyak menyumbang untuk nasional. Tapi saya percaya kalau kita garap dan kerjasama benar-benar dengan pemerintah pusat, saya kira pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara akan berperan yang sangat banyak buat pertumbuhan Indonesia ke depan. Ya, Pak Gub, tadi disampaikan bahwa memang pariwisata ini yang kemudian akan mendongkrak investasi luar biasa di Sulut. Nah, realisasi investasi di Sulut saat ini seperti apa, Pak? Mungkin contoh konkret investasi yang baru masuk seperti apa? Investasi yang baru masuk ini kita baru bulan Juli ini selesai bangunan Hotel Marriott. Hotel Marriott bintang 5. Kemarin Pak Presiden berkunjung dan melihat begitu indahnya Hotel Marriott yang dibangun di Sulawesi Utara di Likupang. Nah, nanti ada investasi lagi Hotel Westin yang akan bangun lagi. Investasi kurang lebih 2 triliun lebih lagi pembangunan hotel. Jadi ada beberapa hotel bintang 5 yang akan dibangun. Ada yang sudah dibangun dan ada yang akan lagi dibangun, lagi persiapan. Dan saya kira inilah yang akan mendorong terus pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Oke, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Gub ya, bahwa untuk penguatan dan juga perluasan dari investasi, kemudian juga berkaitan dengan pariwisata, ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang otomatis juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini kan saya sempat dapat informasi nih ya Pak ya, Bapak ini kan mau melaksanakan Seminar Nasional Peristiwa Merah Putih 14 Februari ya Pak ya, 1946, di mana ini goalsnya mewujudkan kota Manado sebagai kota pejuang. Nah, ini bisa di-highlight Pak untuk kegiatan ini seperti apa, tujuannya bagaimana? Ya, kita tahu persis bahwa Sulawesi Utara juga ada peristiwa Merah Putih. Artinya peristiwa Merah Putih pada waktu tanggal 14 Februari. Ini bertepatan juga dengan hari kasih sayang kita ini kan. Memang peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara di tahun 1946 ada pemberontakan dari pemuda-pemuda Sulawesi Utara terhadap tangsi tentara Kenil di Sulawesi Utara. Dan itu sangat berpengaruh. Kita tahu persis bahwa peristiwa Merah Putih 14 Februari tahun 1950 adalah merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa
proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa semata. Nah inilah sehingga masyarakat Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa ini satu hal yang sangat mempercepat pengakuan PBB di dalam konferensi meja bundar untuk menetapkan Indonesia sebagai negara merdeka. Karena kita tahu persis sampai tahun 1950 itu kan masih pemerintah Belanda masih mengklaim bahwa Indonesia belum merdeka betul. Nah, dasar juga bahwa pemberontakan masyarakat Sulawesi Utara ini mempercepat ini. Karena kita tahu persis bahwa memang di tahun 38 bahwa Sulawesi Utara ini dianggap satu provinsi ke-12 oleh negara Belanda. Nah, mudah-mudahan hal-hal inilah kita gali sejarah-sejarah ini sehingga Sulawesi Utara atau Kota Manado menjadi kota pejuang, sama kayak kota Surabaya, kota pahlawan. Surabaya, ya. Karena pada tanggal 11 Maret tahun 1965 Presiden Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa 14 Februari di Minahasa merupakan peristiwa heroik dan bersejarah. Nah inilah saya kira. Mudah-mudahan pemerintah Pak Presiden Jokowi bisa mengali sejarah ini dan menetapkan Manado kota pejuang. Nah, kita tangkap poinnya, menarik sekali Pak Gup. Tadi ada beberapa potensi yang memang masih terus dan akan terus dikonsenkan ya bagi Pemprov Sulawesi Utara, pariwisata, kemudian ada juga sejarahnya, ekonominya, dan juga investasi. Semoga kemajuan pesat dari Sulawesi Utara ini juga bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya ya Pak ya, meskipun Sulut kan berada di paling ujungnya Sulawesi gitu. Terima kasih banyak Pak Gup atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Baiklah pemirsa, Kama. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu ya, Fit ya. Nah, usai jeda nih kita akan lihat bagaimanakah kemudian perjalanan panjang mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang akan berakhir pada hari ini, vonis terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.